Bab 1776, Pengalaman Luar Angkasa. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. 10 km, 50 km, 100 km. Kapal terbang obsidian tidak memerlukan daya dorong yang kuat seperti roket untuk mengatasi efek gravitasi, sehingga tetap dipertahankan pada kecepatan pendakian yang tinggi. Tanpa disadari, kapal terbang obsidian telah naik hingga ketinggian sekitar 400 km di atas permukaan tanah. Pada ketinggian ini, atmosfer sudah sangat tipis, mendekati kondisi vakum. Dan setiap orang sudah dalam keadaan tidak berbobot. Bagi Siarwofei dan orang lain yang mengenakan pakaian antariksa extravehicular, tampaknya lebih santai dalam kondisi tanpa bobot. Meski pakaian antariksa berukuran besar tersebut masih terlihat menggembung, namun nampaknya tidak ada bebannya. Suara tidak dapat ditransmisikan dalam ruang hampa. Namun, Siarwofei dan yang lainnya tidak perlu menggunakan kekuatan mental untuk mengirimkannya, karena semua pakaian luar angkasa memiliki sistem intercom, dan setiap orang telah mengatur frekuensi pada saluran yang sama terlebih dahulu, sehingga mereka dapat berbicara langsung pada frekuensi tersebut. Siarwofei berkata, kami hanya memverifikasi penerbangannya. Saya pikir ini hampir sama dengan mempertahankan ketinggian orbit. Ini sudah sama dengan ketinggian orbit modul eksperimental Tiangong negara kami. Saudara Chen, bagaimana menurut Anda? Chen Xuanbi memberi isyarat oke dan berkata, ya. Penerbangan verifikasi ini didasarkan pada Siarwofei, jadi tentu saja semua orang tidak akan memiliki pendapat apapun. Jadi, Siarwofei berkata, kalau begitu saya akan melepaskan pesawat luar angkasa itu. Setelah itu, dia pertama kali menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol konsol kapal terbang obsidian, dan memperluas jangkauan pesona perisai kapal terbang sekitar 20 meter ini hampir mencapai batas pesona perisai kapal terbang, dan itu telah dipertahankan sejak lama. Dalam jangkauan pesona, kecepatan konsumsi kristal juga akan menjadi lebih cepat. Tapi Siarwofei masih harus melakukan ini, jika tidak, pesawat luar angkasa akan dilepaskan dengan gegabah. Saya khawatir banyak negara besar akan segera menyadari bahwa sebuah pesawat tak dikenal tiba-tiba muncul di orbit 400 km, sehingga pesawat luar angkasa tersebut juga harus dimasukkan dalam pesona pelindung. Setelah menyesuaikan penghalang kapal terbang obsidian, Siarwofei membawa pesawat luar angkasa naga keluar dari ruang lintu. Pesawat luar angkasa naga langsung muncul di samping kapal terbang obsidian. Saat ini, kapal terbang obsidian telah mempertahankan ketinggian orbit 400 km dan terbang mengelilingi bumi. Pesawat luar angkasa naga dan kapal terbang obsidian relatif tidak bergerak. Siarwofei menghubungkan langsung pesawat luar angkasa naga dan kapal terbang obsidian dengan dua tali. Tali ini adalah jenis tali pengaman yang digunakan para astronot saat keluar dari kabin, dan disertakan dalam kotak aksesori setiap pakaian luar angkasa extravehicular dilengkapi dengan beberapa potongan. Keadaan relatif keduanya pada dasarnya diam, dan tidak akan ada gaya tarikan, selama sambungan sederhana dengan tali semacam ini sudah cukup. Dan bahkan jika kapal terbang obsidian dan pesawat luar angkasa naga melayang jauh di luar angkasa, Siarwofei dapat sepenuhnya mengendalikan kapal terbang obsidian untuk mengejar ketinggalan, dan pasti tidak akan langsung hilang di luar angkasa. Siarwofei tersenyum dan berkata, rekan-rekan Tao yang terkasih, maka saya akan berada di pesawat luar angkasa. Setelah berbicara, Siarwofei dengan lembut menendang dek kapal terbang obsidian dengan kakinya, dan kemudian dia terbang menuju kapal naga dengan tidak menentu. Siarwofei tidak mengambil tindakan pengamanan apapun. Dia langsung mengambil tongkat tetap di bagian luar pesawat ruang angkasa, dan kemudian melambai ke arah Chen Xuan, Ling Qingshui dan lainnya di dek kapal terbang obsidian di belakangnya. Jika itu adalah orang biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk memasuki pesawat luar angkasa yang tersegel secara langsung di luar angkasa. Faktanya, selama penerbangan luar angkasa, jika pintu pesawat luar angkasa dibuka langsung dari luar, diperkirakan perbedaan tekanan internal dan eksternal yang kuat dapat langsung meledakkan pintu tersebut. Ketika astronot keluar dari kabin, mereka terlebih dahulu mendatangi kabin yang tertutup rapat, kemudian melakukan dekompresi kabin sehingga kabin menjadi vakum tanpa ada perbedaan tekanan dengan bagian luar, kemudian pintu kabin dapat dibuka. Tentu saja hal ini tidak sulit bagi para pembudidaya.
Xia Ruofei meraih batang tetap eksternal pesawat ruang angkasa Dragon dengan satu tangan, dan kemudian kekuatan mentalnya langsung meluas ke kabin kembali pesawat ruang angkasa tersebut. Kabin kembali juga merupakan kokpit pesawat ruang angkasa, dan semua kendali dilakukan di sini. Meskipun sistem tenaga pesawat luar angkasa telah dibongkar, beberapa unit kendali dasar masih dipertahankan. Jika tidak, pesawat luar angkasa tersebut akan menjadi tangki besar, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan luar angkasa sama sekali. Menurut manual operasi, Xia Ruofei menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa dari jarak jauh langsung di luar pesawat ruang angkasa, menyalakan catu daya utama pesawat ruang angkasa, dan memasang panel surya untuk memastikan bahwa pesawat ruang angkasa tersebut memiliki pasokan daya yang cukup. Kemudian, dia memanipulasi tombol itu lagi untuk mendekompresi kabin yang akan dia masuki. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei langsung menarik pegangan pintu kabin dengan kekuatan mental dan membuka pintu kabin kedap udara. Kemudian, Xia Ruofei dengan mudah mendorong masuk, dan kemudian dengan ringan masuk ke dalam pesawat ruang angkasa. Xia Ruofei memeriksa sebentar, lalu berkata, "Semuanya, kemarilah." Chen Xuan dan yang lainnya juga lepas landas dari kapal terbang obsidian, datang ke pesawat luar angkasa naga dengan mudah, dan kemudian masuk ke pesawat luar angkasa naga. Kabin ini tiba-tiba menampung 5 orang yang mengenakan pakaian luar angkasa, dan tiba-tiba terasa agak ramai. Xia Ruofei memanfaatkan waktu untuk menutup pintu kabin kedap udara, dan kemudian memperluas kekuatan mentalnya ke kokpit. Ia memeriksa kedap udara kabin dan memastikan bahwa pintunya tertutup dan tidak ada masalah dengan kedap udara. Beri tekanan. Tak lama kemudian, tekanan udara di kabin ini pun ditambah sama dengan kabin lainnya. Xia Ruofei membuka pintu menuju kabin lain dan berkata, "Oke, semua orang bisa melepas pakaian luar angkasa, tetapi sesama penganut Tao di masa pemurnian Qi akan menunggu sebentar, saya, Saudara Chen dan Penatua yang datang duluan." Petik 2. Xia Ruofei dan Chen Xuan keduanya adalah pembudidaya inti emas, dan jika ada masalah dengan kandungan oksigen di pesawat ruang angkasa, atau ada bahaya lain, kemampuan bertahan hidup mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya pemurnian Qi. Xia Ruofei dan ketiganya melepas pakaian luar angkasa sesuai dengan prosedur operasi. Mereka mencoba mengambil napas beberapa kali, dan rasanya tidak jauh berbeda dengan yang ada di tanah. Hanya saja mereka merasa sedikit tidak nyaman dalam kondisi tanpa bobot, namun lingkungan di dalam pesawat luar angkasa sudah pasti baik-baik saja. Pada saat ini, bahkan orang biasa di dunia pun dapat bertahan hidup dengan baik ketika mereka muncul di pesawat luar angkasa. Jadi Xia Ruofei menunjuk ke arah Ling Qingshui dan Yu Xiner. Keduanya melepas pakaian luar angkasa mereka dengan tidak sabar. Di dalam kabin ini sudah terdapat udara, sehingga semua orang dapat berbicara dan berkomunikasi secara langsung. Xia Ruofei berkata, untuk memastikan bahwa ketika bahaya muncul, setiap orang dapat mengenakan pakaian luar angkasa dan segera melarikan diri dari pesawat ruang angkasa. Semua pakaian antariksa dirancang untuk tetap berada di kabin ini, tetapi setiap orang memiliki senjata ajaib penyimpanannya sendiri, jadi lebih baik untuk singkirkan pakaian antariksa mereka sendiri agar kabin ini bisa memberi lebih banyak ruang. Semua orang mengangguk satu demi satu, dan mengumpulkan pakaian luar angkasa mereka ke dalam senjata ajaib penyimpanan masing-masing. Kemudian, Xia Ruofei membawa semua orang dan berkeliling di dalam pesawat luar angkasa. Para pembudidaya ini masih merasa tidak nyaman dengan lingkungan tanpa bobot. Kaki mereka selalu terasa ringan dan berdebar-debar, tidak lagi memiliki konsep naik turun, sehingga tersandung dan terbentur saat bergerak maju. Untungnya, ketika pesawat luar angkasa dirancang, ada beberapa kendala yang mudah terjadi. Softcase-nya bekas, dan proteksinya cukup baik. Xia Ruofei dan yang lainnya berjalan-jalan dan menemukan bahwa meskipun kabin ekspansi ini tidak terlalu besar, desainnya sangat masuk akal. Misalnya saja terdapat 2 kabin istirahat sehingga bisa dipisahkan antara pria dan wanita. Tentu saja, yang disebut kabin peristirahatan sebenarnya adalah kantong tidur yang dipasang di dinding. Karena berada dalam keadaan tanpa bobot di ruang angkasa, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, sehingga setiap orang merasakan hal yang sama saat berdiri dan berbaring. Ada juga area mandi dan toilet khusus di pesawat luar angkasa. Selain itu,
Karena tidak perlu memuat material hidup dalam jumlah besar, juga tidak perlu melakukan tugas seperti eksperimen ilmiah di orbit, tentu saja tidak perlu membawa peralatan uji, sehingga banyak ruang kabin yang dihemat. Xia Ruofei hanya memperkirakannya, meskipun lebih. Untuk beberapa orang, secara keseluruhan ruangannya cukup luas. Tentu saja ini semua relatif. Jika dibandingkan dengan di darat, pesawat luar angkasa pasti sempit. Menurut manual pengoperasian pesawat ruang angkasa, setiap orang telah beberapa kali mempraktikkan beberapa prosedur pengoperasian dasar. Ini juga merupakan persyaratan paling mendasar. Selama perjalanan 1 atau 2 bulan, situasi apapun bisa saja terjadi. Tentu saja itu perlu. Setiap orang dapat melakukan operasi dasar di pesawat ruang angkasa secara mandiri. Untungnya, setiap orang adalah seorang kultivator, dan operasi semacam ini tidak terlalu sulit. Ujian utamanya adalah ingatan, jadi semua orang akan menguasainya dengan cepat. Xia Ruofei dan yang lainnya tinggal di pesawat luar angkasa selama sekitar setengah jam, lalu mereka semua mengenakan pakaian luar angkasa dan kembali ke modul orbital yang masuk dan keluar dari pesawat luar angkasa. Xia Ruofei mengunci pintu menuju kabin kembali, dan segera memanipulasi tombol pesawat ruang angkasa dengan kekuatan mental untuk mengurangi tekanan kabin. Langkah selanjutnya adalah membuka palka, dan semua orang keluar dari pesawat luar angkasa dan kembali ke kapal terbang Obsidian. Xia Ruofei tidak segera menyingkirkan pesawat luar angkasa itu, tetapi mulai mengatur formasi di permukaan luar pesawat luar angkasa itu. Hal utama adalah formasi perisai sederhana. Bagi Xia Ruofei, formasinya sendiri tidaklah sulit. Kesulitan sebenarnya adalah dia perlu memasang bahan formasi yang telah disiapkan di permukaan luar pesawat ruang angkasa, dan bahan formasi ini harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang relatif keras. Ketika Xia Ruofei berada di Amerika Serikat, dia meminta Li Yifu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Bahan yang digunakannya adalah sejenis nefrite. Meskipun kekerasannya tidak terlalu tinggi, keuletannya adalah yang terbaik di antara bahan giok. Sekalipun suhunya berubah drastis, tidak mudah retak. Xia Ruofei bertatahkan jimat giok nefrite yang diukir terlebih dahulu di permukaan pesawat ruang angkasa satu per satu. Untuk mengoperasikan pesawat ruang angkasa naga, banyak alur dan pegangan tangan dirancang di bagian luar pesawat ruang angkasa naga. Xia Ruofei menempatkan jimat itu satu per satu sesuai dengan kondisi setempat. Nah, setelah memeriksanya lagi, dia kembali ke bagian dalam pesawat luar angkasa. Pada saat ini, pintu kabin pesawat ruang angkasa belum ditutup. Xia Ruofei memasuki kabin dengan ahli, dan itu adalah proses lain untuk menutup pintu kabin dan memberi tekanan padanya. Pada akhirnya, dia sampai di kokpit. Ini adalah pusat kendali pesawat ruang angkasa, dan Xia Ruofei mengatur inti formasi di sini. Meski mengenakan pakaian antariksa extravehicular yang rumit, Xia Ruofei mengandalkan kekuatan mental untuk memanipulasi formasi secara langsung, sehingga tidak mempengaruhi kecepatannya. Dia sangat ahli dalam mengatur inti kendali formasi, dan inilah kendalinya. Kristal Yuan tertanam di inti dan kemudian meninggalkan pesawat ruang angkasa. Fungsi utama susunan ini adalah untuk melindungi pesawat luar angkasa, sehingga peralatan pemantau di bumi, satelit dan stasiun luar angkasa di orbit, DEL, tidak akan dapat menemukan pesawat luar angkasa tersebut. Meski dengan mata telanjang, orang awam tidak bisa melihatnya. Dengan cara ini, Obsidian Flying Bot tidak perlu membuka pesona pelindung secara maksimal. Ketika pesona pelindung dibuka hingga batasnya, konsumsi kristalnya sangat besar. Jika hanya sedikit terbuang maka akan terjadi baik-baik saja. Namun, jika perjalanan pulang pergi memakan waktu 1 atau 2 bulan, limbahnya tidak sedikit, sehingga Xia Ruofei tentu perlu melakukan perbaikan. Setelah memasang susunan pelindung langsung di pesawat ruang angkasa, satu kristal dapat digunakan selama 1 atau 2 bulan, dan konsumsi ini pada dasarnya dapat diabaikan. Faktanya, formasi pelindung dapat menggunakan kristal roh, tetapi Xia Ruofei tidak ingin sering mengganti kristal roh, jadi dia langsung menggunakan kristal aslinya. Dengan cara ini, ia hanya perlu mengontrol buka tutup formasi, dan pada dasarnya tidak perlu memperdulikan habisnya formasi selama keseluruhan proses navigasi, dan hampir bebas perawatan. Setelah Xia Ruofei meninggalkan pesawat luar angkasa naga, dia tidak segera menyingkirkan pesawat luar angkasa naga. Dia juga menutup pintu kabin,
lalu menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikannya dari jarak jauh, baru saja memberi tekanan pada kabin, dan kemudian mematikan catu daya pesawat ruang angkasa, tetapi papan selancar angin surya tidak membawa Anda kembali. Ruang Lingtu cukup luas untuk pegunungan dan lautan, dan tidak perlu membuang panel surya untuk menghemat ruang, cukup simpan saja. Selain itu, seringnya pengumpulan panel surya akan meningkatkan risiko kegagalan, dan menyimpannya harus paling stabil dalam keadaan terbuka. Setelah melakukan semua ini, dia menempatkan pesawat luar angkasa naga ke dalam ruang Lingtu, dan pada saat yang sama menutup sementara formasi pelindung pesawat luar angkasa tersebut. Xia Ruofei kembali ke kapal terbang obsidian, dan segera mengurangi cakupan pesona perisai, lalu tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Nah, ini adalah akhir dari perjalanan pengalaman luar angkasa pertama semua orang. Ayo kembali." Pertama, gelombang kedua penumpang sedang menunggu untuk naik ke pesawat ruang angkasa. Ada tawa santai semua orang di saluran itu. Sejujurnya, saat mereka pertama kali menaiki kapal terbang obsidian, dua biksu pemurni Qiling Kingsway dan Yusiner cukup gugup. Bagaimanapun, luar angkasa penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan bagi mereka, ketakutan tidak bisa dihindari. Namun, setelah hampir 1 jam pengalaman sebelum dan sesudah ini, ketakutan semacam ini semakin melemah, dan hati mereka menjadi lebih percaya diri. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian untuk mulai menuruni ketinggian, dan menemukan lintasan yang sesuai. Saat turun, ia mengendalikan kapal terbang untuk terbang menuju ibu kota Huaxia. Kecepatan turunnya kapal terbang ini sangat stabil. Ini juga karena kendali tepat Xia Ruofei. Lagi pula, seiring dengan turunnya ketinggian, gravitasi bumi secara bertahap mulai bekerja. Jika tidak ada kendali, kecepatannya harus semakin cepat, tetapi di Xia Ruofei di bawah kendali, kapal terbang pada dasarnya dapat terus turun dengan kecepatan konstan, yang sangat meningkatkan kenyamanan penumpang. Di ketinggian sekitar 3.000 meter, kapal terbang tersebut telah melewati lintasan penurunan yang akurat dan mencapai langit di atas Huaxia Capital. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian untuk melayang di udara, dan kemudian semua orang mengganti pakaian antariksa extravehicular. Kandungan oksigen pada ketinggian ini sudah cukup, dan suhu berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi oleh orang biasa, jadi tentu saja, pakaian antariksa tidak lagi diperlukan untuk perlindungan. Pakaian antariksa yang diganti semua orang tidak disingkirkan, melainkan ditinggalkan di dek kapal terbang obsidian. Karena rombongan anggota ekspedisi berikutnya akan segera menaiki kapal terbang, mereka tetap perlu menggunakan pakaian antariksa tersebut. Setelah pergantian, Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang untuk terus turun, melayang dengan mantap beberapa meter di atas halaman Liu Hai Hutong. Praktisi lain yang tinggal di halaman sudah melihat ke halaman. Chen Xuan dan yang lainnya juga berdiri di dek kapal terbang obsidian, melambai ke arah orang-orang di bawah. Chen Nanfeng melihat putranya berdiri di sisi kapal dalam keadaan utuh, dan senyuman muncul di wajahnya. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Meskipun mereka juga membawa obsidian terakhir kali, mereka masih jauh dari mencapai orbit 400 km, dan karena tidak ada pakaian luar angkasa pada saat itu, mereka tidak tetap seperti ini. Lama, kali ini, penerbangan verifikasi pada dasarnya dapat mensimulasikan situasi dalam perjalanan ke bulan. Jika ada masalah di link manapun, pasti akan terungkap, dan ada juga risiko keselamatan pada tingkat tertentu bagi personel. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, faktor risiko personel angkatan pertama yang berpartisipasi dalam penerbangan verifikasi jauh lebih besar dibandingkan dengan angkatan kedua. Xia Ruofei dan yang lainnya melompat dari kapal terbang obsidian. Chen Nanfeng menyapanya dan bertanya, "Teman Xia, apakah semuanya baik-baik saja?" Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Tidak masalah. Rencana kami seharusnya dapat dilaksanakan. Kami telah menguji kinerja pakaian antariksa extravehicular dan fungsi semua aspek pesawat ruang angkasa. Hampir seperti yang kami harapkan, mendukung kami untuk satu putaran perjalanan. Seharusnya tidak ada masalah dengan bulan." Liu Manxia melihat Yang Liu yang lebih tua dari lembah Fei Hua dan kekasihnya Yu Xiner tidak terluka, dan hatinya yang menggantung juga terlepas. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dia bertanya,
teman Xia, perjalanan ke dan dari bulan akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Daya tahan pesawat luar angkasa itu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya bertanya kepada Amerika. Pesawat luar angkasa naga dirancang untuk beroperasi di orbit setidaknya selama 1 tahun, sehingga dapat beroperasi di luar angkasa untuk waktu yang lama. Lord Liu Gu dapat yakin bahwa masyarakat dunia tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai sejak lama. Stasiun luar angkasa Mir telah beroperasi selama 15 tahun, dan dibangun pada tahun 1976. Ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mencapai tingkat ini sejak beberapa dekade yang lalu, dan sekarang stasiun luar angkasa internasional yang beroperasi juga berada di orbit lama sekali. Desain dan konstruksi pesawat luar angkasa Dragon menggunakan teknologi dan material yang lebih canggih. Sama sekali tidak ada masalah dalam mendukungnya selama beberapa bulan, kecuali jika dihadapkan pada faktor force majeure seperti dampak meteorit. Chen Xuan juga tersenyum dan berkata, dampak meteorit adalah peristiwa yang kemungkinannya kecil. Saya khawatir tentang sampah luar angkasa. Namun, sampah luar angkasa sebagian besar tersebar di orbit rendah bumi. Setelah jauh dari bumi, sampah luar angkasa hampir habis tidak ada. Kekuatan mental setiap orang bukanlah sebuah tampilan. Jika Anda benar-benar menghadapi risiko tabrakan, Anda pasti dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan menghindarinya. Chen Nanfeng tersenyum dan berkata, jika ini masalahnya, maka kita dapat yakin. Liu Manxia juga tersenyum dan mengangguk dan berkata, sepertinya Dao Youxia telah mempertimbangkan faktor-faktor ini sejak lama, tapi kita perlu terlalu khawatir. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ada terlalu banyak situasi yang tidak diketahui di luar angkasa. Tindakan pencegahan perlu dilakukan, dan situasi tak terduga tidak akan pernah dapat sepenuhnya dihindari. Kami masih harus mengandalkan kemampuan beradaptasi, jadi kami melakukan yang terbaik untuk bersiap, adapun risikonya, jika kita takut risiko, mengapa kita harus melakukan ekspedisi ini? Kata-kata Xia Ruofei sangat menggugah selera Mu Sheng. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kultivasi adalah pertarungan melawan surga. Upaya para kultivator untuk berumur panjang bertentangan dengan aturan surga. Risikonya tinggi, dan peluangnya tentu saja besar. Saudara Xia, sejujurnya, saya iri kamu. Jika aku bisa lulus pemeriksaan, meskipun tulang tua ini terkubur di bulan, orang tua itu harus pergi. Urusan ayah, saudara Jianfei akan pergi ke bulan, bukan kamu, sama saja. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Mu Jianfei dan yang lainnya, dan berkata, Penatua Mu, Penatua Shen, saudara Jianfei, gadis Yurou, silakan naik perahu. Mari kita mulai penerbangan verifikasi kedua segera. Keempat Mu Hua tersenyum dan mengangguk. Mereka merasa jauh lebih ringan saat ini. Bagaimanapun, gelombang pertama Chen Xuan telah melewati jalan itu. Xia Ruofei melihat mereka berempat telah melompat ke atas kapal terbang, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Chen Nanfeng dan yang lainnya, 3 senior, saya akan menemani Penatua Mu dan mereka dalam perjalanan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chen Nanfeng tersenyum dan mengangguk. Mu Sheng dan Liu Manxia juga mengangguk ke arah Xia Ruofei. Mu Sheng menatap Mu Hua dan Mu Jianfei yang berdiri di sisi pesawat luar angkasa obsidian, dan menasihati dengan keras, setelah naik, perhatikan keselamatan dan ikuti Xiao Broter Xia. Jangan bertindak tanpa izin. Ya, Mu Hua dan Mu Jianfei buru-buru membungkuk dan menjawab. Xia Ruofei melengkungkan tangannya ke arah semua orang, lalu terbang ke kapal terbang. Prosedur selanjutnya sama seperti sebelumnya. Xia Ruofei mengemudikan kapal terbang tersebut ke ketinggian 5.000 meter, menyuruh semua orang mengenakan pakaian luar angkasa, dan kemudian langsung menuju orbit 400 km. Di orbit, Xia Ruofei melepaskan pesawat luar angkasa Dragon, menghubungkannya ke kapal terbang obsidian, dan kemudian membawa semua orang ke dalam pesawat luar angkasa. Bedanya dengan yang terakhir kali, adalah kali ini Xia Ruofei tidak perlu mengatur jangkauan pesona pelindung dari Obsidian Flying Boat, cukup mengaktifkan formasi pelindung di pesawat luar angkasa. Pada saat yang sama, ia tidak perlu menyalakan papan selancar angin tenaga surya, karena papan selancar angin tetap terbuka. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya menyalakan saklar daya utama pesawat ruang angkasa naga dari jarak jauh dengan energi mental,
dan setelah mendekompresi kabin yang memasuki kabin, ia membuka pintu dan masuk ke dalam pesawat ruang angkasa terlebih dahulu. Waktu tinggal di orbit kali ini serupa dengan yang terakhir kali. Xia Ruofei meminta semua orang untuk mempraktikkan kontrol dasar pesawat ruang angkasa beberapa kali di lokasi, dan mengajak semua orang untuk membiasakan diri dengan berbagai kabin pesawat ruang angkasa. Setelah mempraktikkan proses masuk dan keluar kabin, keluarkan semua orang dari pesawat ruang angkasa dan kembali ke tanah. Chen Nanfeng dan yang lainnya juga datang ke kapal terbang obsidian dengan pedang terbang, dan dengan cermat memeriksa kapal terbang tersebut. Hasil akhirnya juga membuat Chen Nanfeng dan yang lainnya lega, kapal terbang obsidian telah diverifikasi 2 kali tanpa kerusakan sama sekali, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa bahan dari kapal terbang obsidian cukup kuat untuk mengatasi lingkungan yang keras di luar angkasa. Adapun pesawat luar angkasa naga, setelah penjelasan Xia Ruofei, semua orang tidak lagi khawatir apakah pesawat itu dapat beroperasi di luar angkasa untuk waktu yang lama. Beberapa hari berikutnya, semua orang menunggu dengan sabar. Semua orang menggunakan waktu ini untuk mengenal manual pengoperasian pesawat ruang angkasa dan pakaian luar angkasa. Selama periode ini, Xia Ruofei mengatur semua orang untuk membawa kapal terbang obsidian ke orbit 400 km untuk 2 operasi sebenarnya menurut pengelompokan terakhir. Kemampuan belajar kultivator sangat kuat. Dengan sedikit latihan pengoperasian praktis dan waktu yang biasa untuk mempelajari manual pengoperasian, pada dasarnya setiap orang telah menguasai pengoperasian dasar pesawat ruang angkasa dan penggunaan pakaian luar angkasa. Beberapa tindakan pencegahan untuk kehidupan di luar angkasa juga sudah diketahui. Pengetahuan ini kemungkinan besar akan digunakan dalam perjalanan sebenarnya ke bulan, dan bahkan mungkin menyelamatkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, setiap orang menghadapi dan belajar dengan sikap yang sangat serius. Selain belajar sehari-hari, Xia Ruofei juga menyempatkan diri untuk keluar. Tujuannya kali ini juga sangat sederhana. Dia ingin mengirim Song Wei pergi dulu, dan tidak mengirim Song Wei kembali ke sekolah atau rumah Sanshan, tapi langsung ke Pulau Taoyuan untuk tinggal di sana sementara. Misi ke bulan kali ini akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Xia Ruofei dan Ling Qingsui sama-sama masuk dalam daftar ekspedisi, namun Song Wei hanya bisa bertahan di bumi karena belum lolos seleksi musik. Xia Ruofei masih merasa tidak nyaman dengan keselamatan Song Wei. Bagaimanapun, inti emas senior seperti Chen Nanfeng, Mu Sheng, dan Liu Manxia juga tetap ada di bumi. Peluang apa yang akan terjadi selama ekspedisi masih belum diketahui. Xia Ruofei harus mempertimbangkan apakah manfaatnya besar sampai batas tertentu, apakah kekuatan yang saat ini berada dalam periode bulan madu kooperatif akan memalingkan wajahnya. Kemungkinan-kemungkinan ini memang ada, dan Song Wei akan menjadi mata rantai terlemah Xia Ruofei, jadi dia harus mengatur Song Wei terlebih dahulu. Pulau Taoyuan tidak diragukan lagi adalah tempat paling rahasia dan teraman. Awalnya, Xia Ruofei ingin membangun sistem komunikasi sehingga Song Wei dapat tetap berhubungan dengan mereka bahkan di lapangan. Namun ketika berada di Amerika Serikat, ia secara khusus berkonsultasi dengan Elon Musk mengenai masalah komunikasi langit dan bumi, hanya untuk menyadari bahwa hal tersebut sulit untuk dicapai, yang membutuhkan jaringan pengukuran dan kendali yang sangat besar serta dukungan peralatan komunikasi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Xia Ruofei dan yang lainnya masih berada di orbit rendah bumi. Secara teori, mereka bahkan dapat mendengarkan konten yang ingin mereka publikasikan di lapangan melalui radio biasa. Namun, saat pesawat luar angkasa memasuki orbit perpindahan bumi bulan, atau bahkan memasuki bulan, sinyalnya akan sangat lemah, dan hanya mendengarkan, dan tidak dapat menyadari percakapan antara kedua pihak, sehingga tidak masuk akal. Terlebih lagi, pelepasan satu arah ini secara teoritis dapat didengar oleh semua orang di wilayah efektif, asalkan mereka mengetahui pita frekuensi komunikasinya, sehingga tidak ada kerahasiaan sama sekali, bahkan mungkin dapat dipantau oleh beberapa peminat. Hal ini menimbulkan keributan. Pada tahap ini, Tiongkok tidak memiliki misi luar angkasa berawak, dan suara masyarakat Tiongkok tiba-tiba terdengar dari luar angkasa, yang sungguh menakutkan. Oleh karena itu, Xia Ruofei menyerah dengan tegas setelah memahami sulitnya panggilan antara langit dan bumi. Dengan cara ini, Song Wei tidak perlu tinggal di ibu kota.
Setelah mengetahui bahwa Xia Ruofei dan yang lainnya akan kehilangan kontak dengan tanah selama perjalanan mereka ke bulan, Song Wei masih lebih khawatir, karena Xia Ruofei mengatakan kepadanya bahwa dia akan tetap berhubungan dengannya, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Xia Ruofei, Song Wei juga berkata pahamilah, bagaimanapun juga, Xia Ruofei tidak dapat menambah begitu banyak beban kerja khusus untuk masalah ini. Terlebih lagi, bahkan jika Xia Ruofei ingin bekerja keras, itu pada dasarnya tidak mungkin. Komunikasi astronot Tiongkok dengan tanah di kabin eksperimental Tiangong adalah hasil upaya bersama dari stasiun pengukuran dan kendali yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kapal pengukuran dan kendali yang telah berlayar di lautan. Bahkan jika Xia Ruofei memiliki kemampuan untuk mencapai langit, itu tidak akan singkat. Bangun jaringan pengukuran dan kontrol dalam waktu singkat. Tentu saja komunikasi astronot dunia ke bumi memiliki kualitas yang sangat tinggi, tidak hanya dengan suara, tetapi juga dengan gambar, serta sinkronisasi suara dan gambar juga sangat baik. Tak hanya itu, para astronot di kabin percobaan Tiangong juga bisa sekaligus melihat gambar yang diunggah di darat dan mendengar suara di darat. Ini adalah panggilan dunia nyata, dan ini adalah panggilan video dunia. Melalui masa akur ini, Chen Nanfeng dan yang lainnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Xia Ruofei, dan mentalitas saling waspada yang samar-samar pada awalnya juga telah berkurang banyak. Jadi Xia Ruofei dan Song Wei pergi sendirian, dan Chen Nanfeng serta yang lainnya tidak ikut campur, juga tidak mengusulkan untuk mengirim seseorang untuk mengikuti. Tentu saja, Chen Nanfeng dan yang lainnya tidak khawatir Xia Ruofei akan mengambil kesempatan ini untuk mengemudikan kapal terbang obsidian ke bulan sendirian, karena di satu sisi, Xia Ruofei memiliki banyak industri di dunia sekuler, dan di dunia kultivasi, dia memiliki hubungan dekat dengannya. Zong, jika Xia Ruofei benar-benar berani melakukan pengkhianatan, maka Chen Nanfeng dan yang lainnya pasti akan menggunakan guntur untuk menghadapi sekte pemetik bintang. Di sisi lain, Xia Ruofei menyerahkan semua pakaian luar angkasa dan modul pasokan oksigen kepada Chen Xuan dan Mu untuk menghindari kecurigaan. Jian Fei dan yang lainnya menyimpannya. Dia hanya meninggalkan pesawat luar angkasa Dragon. Tanpa pakaian antariksa dan modul suplai oksigen, secara alami dia tidak bisa langsung pergi ke bulan. Dengan cara ini, Xia Ruofei membawa Song Wei dan menaiki Obsidian Flying Boat beberapa kali putaran di Samudera Pasifik. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti, dia berbalik dan langsung menuju Pulau Taoyuan. Faktanya, dengan kecepatan kapal terbang obsidian, setidaknya beberapa lingkaran, bahkan jika seseorang melacaknya, dia pasti akan tersesat, karena dengan kekuatan pedang terbang para pembudidaya saat ini, mereka tidak dapat mengimbanginya, dengan kecepatan kapal terbang obsidian, bahkan Chen Nanfeng pun tidak bisa melakukannya. Kecuali jika ada master jiwa baru lahir yang tidak terlihat, kemungkinan ini sangat rendah. Setelah membawa Song Wei ke Pulau Taoyuan, Xia Ruofei menginstruksikan Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu yang menjaga Pulau Taoyuan untuk menjaga Song Wei. Di saat yang sama, mereka harus selalu waspada untuk menjamin keamanan Pulau Taoyuan. Lalu dia meninggalkan beberapa untuk Song Wei. Mengolah sumber daya, dia buru-buru mengusir kapal terbang obsidian menjauh dari Pulau Taoyuan, dan bahkan tidak punya waktu untuk berkumpul dengan para veteran penjaga. Setelah kembali ke ibu kota, Xia Ruofei terus membiasakan diri dengan manual pengoperasian pesawat ruang angkasa dan materi lainnya di halaman bersama para pembudidaya dari 3 sekte sampai dia menerima telepon dari Li Yifu. Li Yifu memberitahunya melalui telepon bahwa Elon Musk telah memproduksi sisa pakaian luar angkasa dan modul pasokan oksigen dan mengirimkannya secara penuh. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera memberitahu Chen Nanfeng dan yang lainnya tentang berita tersebut, dan semua orang sangat bersemangat. Setelah sekian lama mempersiapkan, akhirnya bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk ekspedisi ini sudah siap. Kami memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat semalaman untuk mengambil pakaian luar angkasa dan modul pasokan oksigen. Kali ini, bahkan Chen Nanfeng dan yang lainnya pergi bersama, dan semua orang meninggalkan halaman Liu Hai Hutong. Xia Ruofei memberi perintah kepada Wu Qiang. Lagi pula, jika semuanya berjalan baik, dia akan segera mengikuti ekspedisi ke bulan, dan mungkin tidak akan kembali ke halaman untuk waktu yang lama. Selain itu, Xia Ruofei juga mempertimbangkan begitu banyak orang sehingga dia tidak bisa menghilang begitu saja. Toh,
gerbang depan dan belakang halaman dijaga. Oleh karena itu, setelah memberikan instruksi kepada Wu Qiang, Xia Ruofei membawa praktisi dan langsung pergi dari pintu depan halaman. Namun, mereka tidak melangkah jauh. Hutong di malam hari masih sangat terpencil. Setelah mereka berbelok di tikungan, Xia Ruofei langsung mengeluarkan Obsidian Flying Boat. Semua orang dengan cepat menaiki kapal terbang Obsidian. Tak lama kemudian, kapal terbang Obsidian naik dengan cepat, seperti satu kapal. Meteor itu melesat melintasi langit malam ibu kota dan terbang cepat menuju seberang lautan Houston, AS. Matahari bersinar dan tidak ada awan. Kapal terbang Obsidian melayang di atas sebuah gudang di pinggiran kota, dan Li Yifu berdiri dengan hormat di halaman untuk menyambutnya. Xia Ruofei melompat dari kapal terbang terlebih dahulu, lalu Chen Nanfeng dan yang lainnya juga melompat. Li Yifu membungkuk dan berteriak, "Paman Xi, senior, rekan-rekan Tao, semuanya kerja keras." Xia Ruofei menyingkirkan kapal terbang Obsidian dengan santai, lalu tersenyum dan berkata, "Kamulah yang bekerja keras. Kamu telah menatap Amerika Serikat selama ini." Chen Nanfeng, Mu Sheng dan lainnya juga menyapa Li Yifu dengan ramah dan menyenangkan. Inilah yang harus dilakukan muridnya. Li Yifu berkata cepat. Xia Ruofei bertanya, apakah semuanya berjalan baik setelah menerima bahan dan peralatan terakhir? Semuanya berjalan dengan baik. Elon Musk tidak melakukan tindakan kecil apapun. Semuanya dikirimkan dalam kualitas dan kuantitas skalar. Li Yifu berkata, barangnya ada di gudang, Tuan Paman, silakan masuk ke sana. Xia Ruofei mengangguk, dan kelompok itu mengikuti Li Yifu ke dalam gudang. Xia Ruofei juga datang ke sini lebih dari setengah bulan yang lalu. Pesawat luar angkasa naga yang dia terima secara pribadi dan 5 set pakaian luar angkasa pertama juga diangkut ke gudang ini. Li Yifu berkata kepada Xia Ruofei sambil berjalan, ngomong-ngomong, Paman Xi, putra Elon Musk baru saja melakukan pemeriksaan menyeluruh 2 hari yang lalu, dan hasilnya menunjukkan bahwa tumornya telah hilang sama sekali. Secara medis, ini dia sudah sembuh total, dan para dokter Amerika itu menganggapnya luar biasa. Elon Musk secara khusus meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anda. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan berkata, semua orang mengambil apa yang Anda butuhkan. Ngomong-ngomong, saya meninggalkan informasi kontak Anda kepadanya, dan dia memberi kami pesawat luar angkasa. Saya berjanji kepadanya bahwa jika sayangnya dia terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan di masa depan, dia bisa minta bantuan, dan aku akan memotretnya 3 kali. Perjalananku ke bulan kali ini mungkin tidak terlalu singkat. Jika dia benar-benar menghubungimu selama periode ini, kamu harus menjelaskannya kepadanya. Pahami, Tuan Paman, kata Li Yifu. Chen Nanfeng mendengar kata-kata itu dan berkata, teman Xia Dao, kamu telah membayar terlalu banyak untuk perjalanan kami ke bulan kali ini. Ya, Mu Sheng berkata, kami tidak bisa membiarkan adik Xia menderita. Jika Yang Qi ini benar-benar membutuhkan penyembuhan saat itu, dan bahan obat langka apa yang dibutuhkan, kami akan datang dari sekte. Liu Manxia mengangguk dan berkata, setuju. Dan waktu perjalanan ke dan dari bulan sangat lama, konsumsi energi kapal terbang juga sangat besar, kita sudah membahasnya sebelumnya, dan Yuan Jing yang dibutuhkan akan ditanggung oleh beberapa sekte kami akan menyerahkannya kepada Xia Daoyou sebelum kami pergi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, para senior terlalu sopan. Karena semua orang bekerja sama, tidak perlu menghitung akun dengan jelas. Meskipun junior tidak sekaya sekte utama Anda, Yuan Jing dikonsumsi di jalan masih bisa dibayar. Ada satu hal yang Anda mampu, tapi kami tidak bisa melakukan itu. Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum, ini akan disebarluaskan, dan kita telah memanfaatkan generasi muda, jadi tidak baik untuk mengatakannya. Jadi kita semua sudah berdiskusi. Oke, lakukan saja apa yang kita lakukan, dikatakan. Pergi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Sambil berbicara, semua orang masuk ke gudang. Kotak-kotak tertumpuk rapi di sudut gudang. 13 kotak yang lebih besar berisi satu set lengkap pakaian antariksa extravehicular. Kotak-kotak kecil yang tersisa semuanya merupakan modul pasokan oksigen yang diproduksi secara massal. Karena pembuatan modul suplai oksigen ini tergolong sederhana,
selain yang dikirimkan terakhir kali, Elon Musk kali ini menyiapkan total 3.000 set. Margin ini cukup besar, bahkan jika Xia Ruofei dan 9 dari mereka menggunakan pesawat ruang angkasa luar sepanjang layanan, 2 bulan sudah lebih dari cukup. Terlebih lagi, sekarang dengan adanya pesawat luar angkasa Dragon, semua orang dapat tetap berada di dalam pesawat luar angkasa hampir sepanjang waktu di jalan. Tidak perlu menggunakan oksigen dari modul suplai oksigen, sehingga modul suplai oksigen ini dapat bertahan lebih lama. Begitu Xia Ruofei memasuki gudang, dia menggunakan energi mental untuk memeriksa semua bahan dan peralatan. Faktanya, Chen Nanfeng, Mu Sheng dan lainnya melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak terlalu memahami pakaian antariksa, jadi mereka tidak dapat melihat apakah ada masalah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, semuanya baik-baik saja, semua orang dapat mengklaimnya secara terpisah. Kami akan mendistribusikan modul pasokan oksigen secara merata. Setiap orang harus dapat menyimpannya. Jika tidak bisa, saya dapat memasang lebih banyak. Pakaian antariksa extravehicular dibuat sesuai dengan tubuh setiap orang. Total ada 9 spesifikasi, 2 set untuk setiap spesifikasi. Tentu saja, ini termasuk 5 set yang dikirimkan terakhir kali. Semua pakaian antariksa extravehicular diberi nomor, Anda dapat menemukan 2 set Anda sendiri berdasarkan nomor yang sesuai. Chen Xuan dan yang lainnya mengeluarkan 5 pakaian luar angkasa yang mereka gunakan terakhir kali. Mereka menemukan 2 milik mereka sendiri sesuai dengan nomor serinya, dan menyimpannya di harta sihir penyimpanan mereka terlebih dahulu. Xia Ruofei juga menyingkirkan 2 setnya. Xia Ruofei juga membiarkan dia mengurus pakaian antariksa luar biasa Ling Qingshui. Ini adalah cara paling aman untuk melakukannya. Karena terlalu banyak faktor yang tidak diketahui di luar angkasa, Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan pernah terpisah dari Ling Qingshui. Jika situasi seperti itu terjadi, maka jika pakaian luar angkasa Ling Qingshui ada di pihak Xia Ruofei, hasilnya menyedihkan. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir untuk melindungi nyawanya, setiap orang harus mengumpulkan pakaian luar angkasa tersebut. Modul suplai oksigen juga disertakan. Ketika 2 kumpulan modul suplai oksigen dijumlahkan, rata-rata setiap orang dapat dibagi menjadi sekitar 400, yang cukup untuk mempertahankan 2 hingga 3.000 jam pernapasan. Kotak modul suplai oksigen ditumpuk menjadi satu dan tidak memakan terlalu banyak ruang, sehingga ruang penyimpanan setiap orang masih cukup. Semua orang di tim ekspedisi menyimpan modul pasokan oksigen, termasuk Ling Qingshui. Setelah semua peralatan dan perbekalan dibagi, Xia Ruofei berkata kepada Li Yifu, beberapa pekerjaan pembersihan di pihak Amerika, kamu urus perlahan-lahan, dan mari kita bicarakan setelah kamu selesai. Li Yifu tahu bahwa maksud Xia Ruofei adalah dia tidak perlu khawatir untuk kembali ke Pulau Taoyuan, tetapi karena Chen Nanfeng dan yang lainnya hadir, sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Dia segera berkata, ya, murid saya mengerti, kali ini Xia Ruofei pasti tidak bisa mengirim Li Yifu ke Pulau Taoyuan. Terlebih lagi, kali ini Li Yifu juga naik pesawat kembali ke Amerika Serikat dan memasuki negara tersebut melalui prosedur normal. Yang terbaik adalah memiliki catatan keluar saat kembali, jika tidak, lain kali Anda kembali, jika melewati biasanya jika saluran tidak jelas, tidak ada formalitas keluar. Kenapa orang kembali dari luar negeri? Li Yifu melanjutkan dengan berkata, Paman Si, kali ini kamu melakukan perjalanan jauh ke bulan, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, tetapi kamu harus menjaga dirimu sendiri dan memperhatikan keselamatanmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan khawatirkan aku, urus saja semuanya di rumah, tentu saja aku akan berhati-hati. Li Yifu dengan cepat berkata, yakinlah, Paman Guru, ada murid di rumah, jadi kamu tidak perlu khawatir. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Paman Guru mengalami perjalanan yang menyenangkan. Li Yifu berkata dengan hormat. Dia mengirim Xia Ruofei dan rombongannya ke halaman, menyaksikan mereka menaiki kapal terbang obsidian, dan menghilang ke langit dalam sekejap, dengan kekhawatiran yang tak terhapuskan di wajahnya. Bagaimanapun, kali ini Xia Ruofei akan pergi ke bulan yang jaraknya ratusan ribu mil. Bahkan jika Li Yifu memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatan Xia Ruofei, dia tetap merasa penuh kekhawatiran.
Ini adalah bulan tanpa udara dan lingkungan alam yang sangat keras. Kekuatan alam selalu menakjubkan. Jika ada bahaya di tempat kematian yang sepi itu, perbedaan antara seorang beku dan orang biasa tidak akan jauh berbeda. Namun, Xia Ruofei adalah yang tertua di sektenya. Meski dia khawatir, dia hanya bisa menguburnya di dalam hatinya. Mustahil membujuk Xia Ruofei untuk tidak pergi ke bulan. Li Yifu adalah orang yang paling menghargai martabat dan inferioritas. Dia melihat ke langit di mana tidak ada jejak kapal terbang obsidian, dan menghela nafas lama. Dia berbalik dan berjalan kembali dan mengunci pintu gudang. Kali ini masalahnya sangat rahasia. Setelah barang tiba, dia menyuruh semua pekerjanya pergi. Semua pekerjaan finishing harus dilakukan sendiri, dia tidak bisa memalsukan tangannya. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian dan menghabiskan 1 atau 2 jam sebelum kelompok itu menyeberangi lautan lagi dan kembali ke Tiongkok. Namun kali ini semua orang tidak pergi ke ibu kota lagi, melainkan datang ke rumah liburan di Provinsi Nanhai. Ini adalah salah satu bisnis Tianyimen di dunia sekuler. Tianyimen telah membersihkan seluruh istana sebelumnya, termasuk staf, semua sedang berlibur, hanya menyisakan beberapa murid pemurniki yang dipindahkan dari Zhongmen untuk membantu setiap orang melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam perjalanan pulang, semua orang sudah mendiskusikannya, dan tim ekspedisi akan berangkat ke bulan 3 hari kemudian. Alasan diberikannya waktu buffer selama 3 hari adalah, di satu sisi, saya berharap semua orang dapat memanfaatkan 3 hari ini untuk beristirahat dengan baik dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Di sisi lain, kali ini pergi ke bulan, yang bisa dikatakan merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi setiap orang juga perlu melakukan beberapa persiapan, menambah perbekalan dan sejenisnya. Xia Ruofei juga setuju untuk melakukan persiapan penuh. Lagi pula, dia bahkan tidak percaya diri dengan perjalanan ini. Jika dia berangkat terburu-buru, bahayanya akan lebih besar. Dalam 3 hari, Tianyimen, Changlangmen dan Fei Huagu melakukan banyak persiapan untuk para murid yang hendak pergi ke bulan. Termasuk beberapa senjata ajaib penyelamat nyawa, segel jimat, pedang terbang cadangan, berbagai senjata ajaib praktis, batu roh, del, dan bahkan banyak kristal roh dan kristal yuan. Ketiga sekte tersebut adalah sekte teratas di dunia budidaya. Latar belakang keluarga sangat kaya. Untuk perjalanan ke bulan ini, mereka juga mengeluarkan harta karun dari dasar kotak dan memberikannya sebanyak mungkin kepada para murid yang mengikuti ekspedisi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi risiko. Selain itu, Tianyimen selaku tuan rumah juga mengorganisir orang-orang untuk membawa makanan, air minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya dalam jumlah besar, sehingga penyimpanan senjata sakti setiap anggota ekspedisi pun penuh. Tentu saja, kecuali Xia Ruofei, ruang peta spiritualnya, pegunungan dan lautan, adalah dunia yang mandiri, tidak peduli berapa banyak material yang hanya dapat menempati salah satu sudut yang tidak mencolok, tidak mungkin penuh. Makanan ini juga banyak mengandung makanan yang dikompres seperti biskuit yang dikompres. Ini adalah sumber daya bertahan hidup yang terakhir. Bagaimanapun, makanan yang dikompres memakan ruang yang kecil, namun dapat memberikan energi yang cukup. Sepotong kecil dapat menghidupi orang biasa selama setengah hari. Energi dari kultivator itu sendiri relatif kecil. Jika Anda benar-benar terjebak di dalam jadi dan tidak bisa keluar, makanan terkompresi ini dapat sangat meningkatkan waktu bertahan hidup para pembudidaya. Faktanya, Xia Ruofei sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal ini. Karena dia menimbun sejumlah besar material di ruang peta spiritualnya, ini adalah operasi normalnya. Sejak ia memiliki ruang peta spiritual, ia menjadi terbiasa menyimpan materi hidup dalam jumlah yang cukup di ruang peta spiritual sehingga ia dapat mengaksesnya kapan saja. Inilah yang disebut keluarga dengan kelebihan makanan dan merasa lega. Selain itu, Link to Space bahkan bisa mencapai swasembada. Ratusan pekerja bebasnya bekerja keras mengolah tanah di pegunungan dan lautan di bawah pengawasan Xia Qing setiap hari. Selain berbagai bahan obat Cina, mereka juga membudidayakan beras berkualitas tinggi. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia terjebak di suatu tempat, Xia Ruofei dapat mengandalkan sumber daya ruang Lingtu untuk mendapatkan aliran makanan yang stabil, setidaknya dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan mati kelaparan. Tentu saja, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Xia Ruofei, seperti orang lain,
memasang materi bertahan hidup yang disediakan oleh Tianyimen dan membagikannya secara merata ke ruang Lingtu. Selain itu, Xia Ruofei diam-diam mentransfer beberapa sumber daya budidaya yang dia simpan, terutama Lingjing dan Yuanjing, ke Ling Qingsui, sehingga dia dapat menyimpannya di cincin penyimpanannya. Hal ini tentunya juga sebagai tindakan pencegahan jika keduanya terpisah karena force majeure. Dengan materi tersebut dan sumber daya pelatihan yang disediakan oleh Xia Ruofei, Ling Qingsui dapat bertahan hidup dengan sumber daya tersebut meskipun dia terjebak sendirian. Ini adalah skenario terburuk, dan Xia Ruofei tentu saja harus mempertimbangkannya. Dalam keadaan normal, Xia Ruofei harus menghindari perpisahan dari Ling Qingsui. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan segera tibalah hari keberangkatan. Di malam hari, bintang-bintang bersinar, dan bulan terang menggantung di langit, memancarkan lingkaran cahaya. Sekelompok orang berdiri di alun-alun kecil di resor, menatap bulan di langit. Ini akan menjadi tujuan mereka untuk beberapa waktu ke depan. Kapal terbang obsidian melayang dengan tenang beberapa meter di atas alun-alun kecil. Xia Ruofei dan 9 orang lainnya berdiri di bawah kapal terbang obsidian. Di seberang mereka ada Chen Nanfeng, Mu Sheng dan Liu Manxia. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah Chen, kepala sekolahmu, Tuan Liu Gu, jangan lewati sekarang." Chen Nanfeng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Semoga perjalanan Anda lancar." Kemudian, dia melihat ke arah Chen Xuan di tim dan berkata, "Xuaner, kamu mungkin menghadapi bahaya yang tidak terduga di sini. Ayah berharap kamu dapat bekerja sama dengan tulus. Saya menunggu kabar baik kamu di rumah." Chen Xuan mengangguk dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Anak itu akan berhati-hati." Di sana, Mu Sheng dan Liu Manxia juga memberitahu murid-murid mereka di sekte mereka sendiri, sementara Xia Ruofei dan Ling Qingsui berdiri bergandengan tangan. Demi alasan keamanan, Xia Ruofei telah mengirim Song Wei ke Pulau Taoyuan terlebih dahulu, jadi hari ini tidak ada yang terlambat mengirim mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xia Ruofei dan 9 anggotanya melompat ke atas kapal terbang. Kapal terbang obsidian perlahan naik, dan sekelompok orang berdiri di sisi kapal dan melambaikan tangan kepada 3 tuan di darat. Segera setelah itu, kecepatan kapal terbang obsidian tiba-tiba bertambah cepat, dan dalam sekejap berubah menjadi titik hitam kecil, menghilang ke langit malam. Ketiga Chen Nanfeng tidak pergi untuk waktu yang lama. Mereka menyaksikan kapal terbang obsidian menghilang dari pandangan mereka, dan kemudian segera terbang keluar dari jangkauan kekuatan spiritual. Mereka bertiga masih mengangkat kepala dan memandang ke langit. Untuk waktu yang lama, Chen Nanfeng menghela nafas dan berkata, "2 orang Tao, mereka tidak tahu apakah mereka akan menjadi berkah atau kutukan." Kali ini, Chen Nanfeng tidak hanya mengirim Shen Tianfang, tetua terpenting di sekte tersebut, tetapi juga putranya sendiri Chen Xuan. Dia juga mengirim seorang penatua ke gerbang Changlang Mu Sheng, serta putra Mu Jianfei, Mu Jianfei. Juga dalam ekspedisi, adapun lembah Feihua Liu Manxia, yang Liu yang lebih tua dan murid pribadi Liu Manxia Yu Xiner juga dikirim, jadi suasana hati mereka bertiga saat ini serupa. Mu Sheng menghela nafas, "Saudara Chen, bahkan jika kamu tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, jika kamu memilih lagi, kamu pasti akan setuju dengan keponakan Chen Xian untuk pergi." Chen Nanfeng tersenyum pahit, "Ya, sekarang Anda telah memulai jalur kultivasi, Anda harus siap menghadapi semua bahaya dan tantangan. Bunga-bunga di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan hujan yang sesungguhnya." Liu Manxia mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kedua rekan Tao ini lebih sentimental daripada wanita seperti saya ini? Tidak ada biksu lain yang bisa meminta kesempatan seperti itu. Sejujurnya, saya sedikit iri pada mereka. Jika saya dapat lulus pemutaran musik itu, dan saya akan bergabung tanpa ragu-ragu." "Itu," Chen Nanfeng berkata, "seorang biksu, jika dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko, pencapaian kultivasinya harus dibatasi." "Haha, saudara Chen dan Tuan Liu Gu, mereka telah pergi, jadi jangan khawatir di sini." Mu Sheng berkata sambil tersenyum, "Bukankah ada pepatah, anak dan cucu mempunyai anak dan cucu sendiri? Bahkan sekarang kita menyesalinya, aku tidak bisa mengejar mereka. Jadi jangan memikirkan apapun, kembali dan tunggu dengan sabar. Saya mendengar bahwa Anda telah menyembunyikan banyak anggur enak,
dan teh liar Anda yang terkenal, jangan memasang sabuk pengaman kali ini. Ya, keluarkan dan bagikan dengan semua orang. Chen Nanfeng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Pergi. Saya meminta para murid untuk menyiapkan jamuan makan, mari kita minum yang enak. Mereka bertiga meninggalkan alun-alun kecil desa resor bersama-sama dan berjalan ke arah bangunan utama. Di masa depan, resor ini tidak akan membuka pintunya lagi untuk menyambut tamu, dan Museng serta Liu Manxia juga akan tinggal di sini. Urusan sekte mereka telah diatur, dan satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar di sini sebelum berangkat. Chen Nanfeng dan Xia Ruofei juga menjelaskannya bahwa mereka akan tetap memilih untuk mendarat di sini ketika mereka kembali. Jika perjalanan berjalan lancar, akan memakan waktu sekitar 2 bulan sebelum Xia Ruofei dan yang lainnya kembali. Dan 2 bulan bukanlah masalah besar bagi para kultivator di tahap inti emas. Waktu untuk menutup celah kecil lebih lama dari ini, jadi Museng, Liu Manxia dan yang lainnya terlalu malas untuk bolak-balik, tetap di sini saja. Tetaplah di sini dan tunggu dengan sabar. Di kapal terbang Obsidian, Xia Ruofei dan yang lainnya juga berdiri di depan, melihat pemandangan yang menyusut dengan cepat di bawah. Segera ribuan cahaya di tanah menjadi seperti bintang kecil, dan bahkan ada perasaan terbalik saat kesurupan. Kapal terbang Obsidian terus melaju dengan kecepatan yang seragam. Ketika mencapai ketinggian sekitar 3 km, Xia Ruofei meminta semua orang untuk mengenakan pakaian luar angkasa. Namun kali ini dia tidak menghentikan kapal terbang tersebut, melainkan membiarkannya terus menanjak dengan kecepatan konstan. Tanpa disadari, pesawat luar angkasa tersebut telah mencapai ketinggian sekitar 400 km. Saat ini semua orang dalam keadaan tidak berbobot, tapi semua orang masih berada di geladak. Bagaimanapun, kapal terbang Obsidian membuka penghalang, pelindung dan penghalang pelindung, dan tidak mungkin semua orang melayang di luar karena tidak berbobot. Sebaliknya, seiring bertambahnya ketinggian, pemandangan indah di luar menjadi semakin menarik, sehingga tidak ada yang mau kembali ke dalam kabin. Sekarang setiap orang berada pada ketinggian orbit 400 km. Berdiri di dek kapal terbang Obsidian, semua orang sudah dapat melihat garis besar bumi biru, lingkaran cahaya kabur dari garis pemisah antara pagi dan senja, serta lampu-lampu kota yang berserakan, langka dan megah. Pemandangannya memberikan perasaan yang sangat mengejutkan. Berdiri di dek kapal terbang Obsidian ini, garis pandang benar-benar tidak terhalang, dan sudut pandangnya sangat bagus. Boleh dikatakan, hanya sedikit dari miliaran orang di muka bumi yang bisa mengapresiasi pemandangan seperti ini. Astronot sudah ada 1 di antara 1.000.000 atau bahkan 1 di antara 1 miliar, namun tidak semua astronot berkesempatan melihat pemandangan seperti itu. Kecuali beberapa astronot yang pernah mengalami perjalanan luar angkasa di luar kapsul, semua orang berada di pesawat luar angkasa, di kabin eksperimental dan bahkan di stasiun luar angkasa, mereka yang mengamati bumi melalui lubang intip yang sempit akan selalu melihat bagian-bagiannya. Bagaimana bisa ada sudut yang tidak terhalang sekarang? Kapal terbang Obsidian sebenarnya tidak terus naik dalam garis lurus. Rutenya agak mirip dengan lintasan peluncuran roket, namun lebih curam dari lintasan peluncuran roket pada umumnya. Namun pada ketinggian orbit 400 km, Obsidian Flying Boat pada dasarnya dalam keadaan terbang mengelilingi bumi. Menurut rencana awal, setiap orang harus berganti ke pesawat ruang angkasa Dragon di ketinggian ini, sehingga kapal terbang Obsidian, di bawah kendali Xia Ruofei, berhenti sepenuhnya dan terus mendaki. Xia Ruofei tersenyum dan berkata di saluran komunikasi, semuanya, perhatikan baik-baik pemandangan ini. Setelah beberapa saat masuk ke dalam pesawat luar angkasa, tidak ada pemandangan seluas itu. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, sudut pandang pesawat luar angkasa juga bagus. Selain itu, sekarang semua orang tidak memiliki banyak pemikiran untuk mengapresiasi pemandangan yang indah, jadi mari simpan pemandangan tersebut dan nikmati perlahan saat kau kembali. Haha, kakak Chen masuk akal, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu semuanya bersiap, ayo segera pindah ke pesawat luar angkasa. Setelah berbicara, Xia Ruofei menendang tanah dengan ringan dan terbang ke atas dengan ringan. Dia meraih bagian atas kapal terbang Obsidian dan sampai ke area dek kecil di bagian belakang kapal terbang dengan canggung.
Chen Xuan dan yang lainnya mengikuti Xia Ruofei ke dek buritan bersama-sama. Dek buritan jauh lebih kecil daripada dek haluan, jadi 9 orang yang mengenakan pakaian luar angkasa datang ke sini bersama-sama, dan sepertinya agak ramai. Sambil berpikir, Xia Ruofei mengeluarkan kumpulan pesawat ruang angkasa naga dari ruang peta spiritual. Pesawat luar angkasa naga besar itu langsung muncul di ruang gelap gulita, melayang tidak jauh dari ekor kapal terbang obsidian, mempertahankan keadaan yang relatif statis dengan kapal terbang obsidian. Pada saat kompleks pesawat luar angkasa naga muncul, Xia Ruofei telah mengaktifkan formasi pelindung pesawat luar angkasa dengan kekuatan mental. Di ujung depan kompleks pesawat luar angkasa naga, 5 tali penarik telah dipasang sebelumnya. Ini dibuat khusus oleh Li Yifu di Amerika Serikat sementara Xia Ruofei sedang menunggu kumpulan pakaian luar angkasa extravehicular yang terakhir. Kelima tali traksi ini semuanya terbuat dari bahan paduan berkekuatan tinggi, dan 2 pengait yang terbuat dari bahan yang sama dipasang di kedua ujung setiap tali. Xia Ruofei telah memasang 5 tali ini sebelumnya selama penerbangan verifikasi terakhir. Tali derek digantung terlebih dahulu. 2 kait di ujung depan setiap tali penarik digantung di sandaran tangan luar yang berbeda di ujung depan rakitan pesawat ruang angkasa Dragon. Kini karena ruang tidak berbobot, kelima tali penarik digantung dalam bentuk bengkok. Xia Ruofei langsung meraih 5 tali penarik dengan kekuatan mental, menarik semuanya, dan menggantungkan pengait di posisi berbeda di sisi pesawat luar angkasa obsidian. Kait paduan jenis ini memiliki pegas yang kuat. Saat Anda ingin membuka kunci gesper, Anda harus menggunakan lebih banyak tenaga untuk mencapainya, jadi kecuali pegasnya rusak, pada dasarnya tidak mungkin untuk membukanya sendiri. 5 tali traksi digunakan sekaligus, dan setiap tali traksi memiliki 2 kait di setiap ujungnya. Ini cukup bisa diandalkan. Dengan banyaknya asuransi, kemungkinan terjadinya masalah pada saat yang bersamaan hampir nol. Selain itu, Xia Ruofei juga meminta Li Yifu untuk menyesuaikan 10 tali penarik yang sama, yang sekarang ditempatkan di ruang sebagai cadangan. Jika terjadi masalah pada tali penarik selama perjalanan, dapat diganti sewaktu-waktu. Dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei telah mencapai perlindungan keselamatan tertinggi. Setelah dia menghubungkan rakitan pesawat ruang angkasa naga dan kapal terbang obsidian dengan tali penarik, Xia Ruofei kemudian menembus ke dalam kokpit pesawat ruang angkasa, menyalakan saklar daya utama, dan melakukan persiapan untuk pemindahan dengan tertib. Akhirnya, setelah prosedur dekompresi, sebagian pintu kompartemen orbital badan komposit pesawat luar angkasa naga dibuka dari jarak jauh oleh Xia Ruofei menggunakan kekuatan mental. Xia Ruofei menoleh untuk melihat kerumunan dan berkata, modul orbitnya relatif kecil, jadi kami masuk dalam 2 kelompok sesuai rencana awal. Kelompok pertama di bawah akan memasuki kabin bersama saya terlebih dahulu. Proses ini telah dideduksi beberapa kali sebelumnya di lapangan, termasuk pengelompokannya, yang juga dibagi terlebih dahulu, sehingga dalam pengoperasian sebenarnya, semua orang sudah beres. Ling Qingsui, Chen Xuan, Yang Liu, dan Yu Xiner mengikuti Xia Ruofei dan melayang menuju kompleks pesawat luar angkasa naga. Setelah beberapa saat, kelima orang tersebut memasuki modul orbital. Kemudian, Xia Ruofei menutup pintu dari dalam, dan komputer pesawat ruang angkasa mulai memeriksa kedap udara di kabin, dan melepaskan udara di dalam silinder bertekanan tinggi untuk memberi tekanan pada kabin orbital. Padahal, sebagai saluran utama untuk masuk dan keluar kabin orbit pesawat luar angkasa naga membawa 8 tabung gas bertekanan tinggi dalam satu gerakan, dan setiap tekanan dan dekompresi dilakukan melalui tabung gas tersebut. Tekanan adalah proses pelepasan udara di dalam silinder. Hanya jika tekanan udara di dalam kabin seimbang dengan tekanan udara di kabin lain barulah pintu kabin lain dapat dibuka, sedangkan dekompresi justru sebaliknya, menggunakan bagian dalam silinder alat tersebut menyedot udara masuk dan menciptakan ruang hampa di dalam kabin, sehingga tekanan udara di dalam kabin sama dengan tekanan udara di luar angkasa, dan pintu keluar dapat dibuka. Secara teori, udara dalam silinder bertekanan tinggi dapat digunakan kembali, namun setiap kali proses tekanan atau dekompresi pasti akan terjadi kerugian tertentu, dan ada kemungkinan kegagalan, maka kali ini Xia Ruofei secara khusus meminta untuk membawa beberapa lagi tabung gas bertekanan tinggi untuk mencegah kerusakan setelah operasi masuk dan keluar berulang kali.
Tentu saja, meskipun semua tabung gas bertekanan tinggi rusak, Xia Ruofei dan yang lainnya tidak akan terjebak dan terbunuh di dalam pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa ini juga dirancang dengan alat dekompresi manual, yang dapat langsung memampatkan udara dan membuangnya ke luar angkasa, sehingga membentuk ruang hampa di dalam kabin. Proses pemberian tekanan bahkan lebih sederhana. Xia Ruofei dan yang lainnya membawa modul suplai oksigen yang cukup. Jika semua tabung gas bertekanan tinggi rusak, maka oksigen yang tersimpan di modul suplai oksigen akan langsung dilepaskan setelah pintu ditutup. Hal yang sama juga bisa memberi tekanan pada kabin. Setelah beberapa saat, kabin orbital diberi tekanan, dan energi mental Xia Ruofei mendeteksi bahwa panel kontrol kokpit menunjukkan bahwa tekanan udara di kabin orbital sepenuhnya konsisten dengan kabin lain, dan kualitas udara memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, Xia Ruofei meminta semua orang melepas pakaian luar angkasa dan masing-masing menerima senjata ajaib untuk disimpan. Kemudian, dia membuka pintu menuju kompartemen lain. Menurut rencana awal, Xia Ruofei dan Ling Qingshui datang ke kokpit di garis depan pesawat ruang angkasa. Dan Chen Xuan, Yang Liu dan Yu Xiner pergi ke kabin peristirahatan lain di sisi yang ukurannya hampir sama dengan kabin orbital. Chen Xuan, orang terakhir yang meninggalkan kabin orbital, menutup rapat dan mengunci pintu kedap udara kabin orbital menuju kabin lainnya. Dengan cara ini, kabin orbital diisolasi sepenuhnya dari kabin lain. Xia Ruofei dan Ling Qingshui duduk di kursi kokpit. Sesuai desainnya, kokpit ini dapat menampung hingga 4 astronot, dan 4 astronot yang mengenakan pakaian luar angkasa extravehicular. Jadi sekarang hanya menampung Xia Ruofei dan Ling Qingshui yang mengenakan pakaian kerja di dalam kabin, masih terlihat sangat luas. Xia Ruofei secara akurat menemukan tombol untuk mendekompresi kompartemen orbital di kokpit dan menekannya. Panel kontrol menunjukkan bahwa kompartemen orbital telah kembali ke kondisi vakum lagi. Baru kemudian Xia Ruofei menggunakan energi mental untuk mengontrol dan membuka pintu kompartemen orbital dari jarak jauh. Kemudian, dia berkata di saluran komunikasi, "Elder Sen, pesawat luar angkasa sudah siap, silakan bawa kru Anda ke kabin." Menurut proses peralatian, Penatua Shen Tianfang dari Tianyimen adalah penanggung jawab kelompok kedua. Dia membawa Su Yurou, murid pemurni Qi, dan Mu Sheng dan Mu Jianfei dari Changlangmen, sekelompok 4 orang. Mereka semua melayang dengan mulus ke kompleks pesawat ruang angkasa naga dan memasuki modul orbit secara berurutan. Shen Tianfang secara pribadi menutup pintu kedap udara menuju luar angkasa. Kemudian Xia Ruofei beroperasi di kokpit untuk memberi tekanan lagi pada kabin orbital. Ketika tekanan udara kabin orbital kembali ke tingkat yang sama dengan kabin lainnya, Xia Ruofei memberitahu Shen Tianfang dan yang lainnya di saluran komunikasi bahwa dia dapat melepas pakaian luar angkasa. Shen Tianfang dan kelompok beranggotakan 4 orang melepas pakaian antariksa extravehicular yang besar dan memasukkannya ke dalam senjata ajaib penyimpanan mereka sendiri, dan kemudian mereka membuka pintu kedap udara modul orbital ke kabin lain. Dengan cara ini, semua kabin dalam kombinasi pesawat ruang angkasa naga berada dalam keadaan terhubung, dan ruang aktivitas setiap orang relatif luas. Jika Anda benar-benar ingin menghitung ukuran ruang hidup, kombinasi ini bahkan lebih besar dari laboratorium luar angkasa seri Tiangong di Tiongkok. Toh, ini terdiri dari beberapa kabin. Jika perakitan akan dibangun dengan cara konvensional, setidaknya diperlukan beberapa peluncuran roket, dan kemudian perubahan orbital yang baik dan operasi docking harus dilakukan di orbit, yang menghabiskan biaya besar. Dan Xia Ruofei menempatkan perakitan pesawat ruang angkasa di ruang Lingtu, dan membawa kapal terbang itu ke orbit 400 km. Ini tidak terlalu mudah. Semua orang telah memasuki kabin, dan Xia Ruofei yang duduk di kokpit berkata sambil tersenyum, "Semuanya siap. Ayo pergi ke bulan secara resmi." Orang-orang yang dikirim ke bulan oleh beberapa sekte kali ini semuanya adalah elit dari sekte masing-masing. Kualitas psikologis orang-orang ini tidak lebih buruk dari para astronot, sehingga meski berada di luar angkasa, semua orang tidak merasa terlalu gugup. Dalam keadaan tanpa bobot, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Chen Xuan ada di pintu kokpit saat ini. Sudut antara tubuhnya dan Xia Ruofei Ling Qingshui tegak lurus. Dia melirik Xia Ruofei dari pintu.
Dia tersenyum dan berkata, semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ayo berangkat sekarang. Pergi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, duduklah, semuanya. Saat berbicara, kekuatan mental Xia Ruofei telah dieksplorasi, mengendalikan kapal terbang obsidian dari jarak jauh, meninggalkan orbit 400 km, dan terus terbang menuju orbit yang lebih tinggi. Kapal terbang obsidian dimulai, dan 5 tali penarik yang menghubungkan kombinasi pesawat ruang angkasa naga perlahan terentang lurus. Xia Ruofei dan orang lain di dalam pesawat ruang angkasa merasakan pesawat ruang angkasa itu sedikit bergetar, dan kemudian pesawat ruang angkasa itu mulai berpindah ke orbit yang lebih tinggi di bawah tarikan kapal terbang obsidian. Di bawah kendali Xia Ruofei yang disengaja atas kapal terbang obsidian, proses akselerasinya relatif lancar, sehingga gaya pada tali penarik sebenarnya tidak besar. Dalam proses penjelajahan bulan dalam sejarah manusia, baik penjelajahan berawak maupun tanpa awak, proses menuju bulan pada dasarnya sama, yaitu perubahan orbit pesawat yang mengorbit bumi membuat orbitnya lebih besar. Semakin tinggi Anda datang, semakin besar lingkaran di sekelilingnya, dan pada akhirnya akan memasuki orbit transfer bumi bulan. Kemudian akan melambat dan memasuki orbit bulan. Proses Obsidian Flying Boat ke bulan serupa, namun karena gravitasi bumi tidak berpengaruh pada Obsidian Flying Boat, maka proses kenaikan ketinggian orbit lebih cepat dan kurva secara alami menjadi lebih curam. Tentu saja, dari segi waktu yang dibutuhkan kapal terbang obsidian untuk melakukan perjalanan ke bulan bisa lebih lama dibandingkan penjelajahan bulan manapun dalam sejarah manusia. Alasannya juga sangat sederhana, hanya kecepatan 2 kata. Penggunaan roket untuk mengirim wahana antariksa atau astronot ke bulan merupakan proses yang semakin cepat. Misi berawak Apollo 11 ke bulan, untuk memasuki orbit rendah bumi, roket tersebut telah melaju hingga 7,67 km per detik dan memasuki tanah. Saat bulan berpindah orbit, kecepatannya mencapai 10,5 km per detik. Jadi Apollo 11 membutuhkan waktu 3 atau 4 hari untuk mengirim astronotnya ke bumi. Meskipun kecepatan terbang kapal terbang obsidian jauh lebih cepat dibandingkan dengan pesawat penerbangan sipil biasa, kecepatan terbangnya masih sedikit lebih buruk dibandingkan roket berkekuatan tinggi. Keunggulannya adalah formasinya sudah mengimbangi pengaruh gravitasi, sehingga tidak memerlukan kecepatan yang terlalu cepat untuk menghilangkan gravitasi bumi, bahkan bisa terbang langsung ke bulan dengan kecepatan yang seragam. Namun bagaimanapun juga, jarak garis lurus sekitar 300.000 km masih harus dilalui, sehingga tentu waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Setelah kapal terbang obsidian diluncurkan, seluruh anggota tim ekspedisi di kapal naga tersebut harus menunggu dengan sabar. Setiap orang tidak ada hubungannya di kabin. Banyak orang memilih untuk menempelkan diri pada sekat dan kemudian mengeluarkan kristal roh untuk berlatih. Meskipun Xia Ruofei perlu mengendalikan kapal terbang obsidian, seringkali ia hanya membutuhkan sedikit kekuatan mental untuk memantau status penerbangan, karena kapal terbang obsidian hanya perlu terus terbang menjauh dari bumi dengan kecepatan konstan. Faktanya, mulai dari orbit 400 km, Obsidian Flying Boat akan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk terbang dengan kecepatan saat ini untuk mencapai orbit perpindahan tradisional bumi bulan, yaitu sekitar 60 hingga 70 ribu km dari bulan. Dalam penerbangan luar angkasa tradisional, semakin jauh dari bumi maka pengaruh gaya gravitasi bumi semakin kecil, dan gaya gravitasi bulan mendominasi ketika jaraknya sekitar 67.000 km dari bulan, sehingga pesawat akan ditangkap oleh bumi, gravitasi bulan dan menjadi mengorbit. Bulan terbang, dan kemudian terus-menerus melewati penyesuaian, dan akhirnya mengorbit bulan dengan mantap, bersiap untuk pendaratan di bulan berikutnya. Terbentuknya Obsidian Flying Boat memastikan kapal terbang tersebut tidak akan terpengaruh gaya gravitasi, sehingga proses menuju bulan tidak terlalu rumit, namun rutenya pada dasarnya sama. Dengan kata lain, dalam 10 hari ini, kapal terbang Obsidian akan menarik kombinasi pesawat luar angkasa naga dan terbang lebih dari 200.000 km. Proses ini tentu saja sangat membosankan. Dan tidak ada apapun di luar angkasa, dan tidak perlu memilih jalur penerbangan, sehingga sangat mudah dikendalikan. Xia Ruofei hanya perlu menjaga kapal terbang Obsidian pada kecepatan ini setelah melaju hingga kecepatan batasnya. Ini sedikit mirip dengan pelayaran kecepatan tetap pada sebuah mobil,
dan bahkan lebih sederhana, karena bahkan setirnya tidak perlu dikendalikan. Tentunya demi alasan keamanan, status penerbangan tetap perlu dipantau sepanjang waktu. Faktanya, meski pesawat luar angkasa Dragon sudah banyak berkurang, teknologinya masih sangat maju. Setelah belajar dan berlatih beberapa waktu lalu, semua orang sudah sangat paham dengan dasar pengendalian pesawat luar angkasa, jadi semua orang sudah mengatur jam tangannya terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, dua orang akan bergantian berada di kokpit untuk memantau status penerbangan. Dan Xia Ruofei masih perlu memperhitungkan situasi kapal terbang Obsidian, dia harus selalu memisahkan sedikit kekuatan mental. Tentu saja, bagi Xia Ruofei saat ini, hal ini tidak akan terlalu melelahkan, bahkan perhatiannya bisa teralihkan untuk melakukan hal lain. Pada tahap awal penerbangan, mengingat jarak ke bumi relatif dekat, dan terdapat berbagai satelit, stasiun luar angkasa, dan modul eksperimental dari berbagai negara di orbit, situasinya relatif lebih rumit dibandingkan yang terakhir, sehingga Xia Ruofei memutuskan untuk bertugas pada hari pertama dan bermitra dengannya. Tentu saja, Ling Qingsui. Pesawat luar angkasa itu sangat sunyi. Semua orang di kabin di belakang mereka sedang berlatih. Di dalam kokpit, yang ada hanya remang-remang cahaya tampilan layar dan suara tumpul dari kipas pendingin. Xia Ruofei berkata kepada Ling Qingsui, "Qingsui, kamu bisa tidur sebentar. Atau kamu bisa berlatih sebentar, terlalu membosankan untuk tinggal di sini." Ling Qingsui sedang bersandar ke samping di depan jendela kapal berbentuk oval. Ketika dia mendengar kata-kata Xia Ruofei, dia tidak bangun dan berkata tanpa menoleh ke belakang, "Saya belum mau tidur." Pemandangan di luar sangat indah. Xia Ruofei menoleh dan melihat keluar jendela kapal. Mereka bisa melihat garis besar bumi dari sudut ini. Bumi biru itu bagaikan permata, meski gambaran bumi secara utuh belum terlihat, namun memberikan rasa shock yang lebih kuat kepada orang-orang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ayo istirahat. Apa yang akan kamu lihat dalam 10 hari ke depan akan menjadi pemandangan yang sama, betapapun indahnya, akan cepat menyebabkan kelelahan estetika." "Aku tahu," Ling Qingsui berkata, "tapi mau tak mau aku ingin melihatnya." Kemudian, Ling Qingsui berkata dengan penuh emosi, "Saya dulu bermimpi dan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan pergi ke luar angkasa dan melihat kembali ke tanah air yang memelihara umat manusia. Jika Fei, setelah bertemu dengan Anda, hidup saya sangat indah." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Hal yang paling menarik akan selalu terjadi di masa depan." Setelah berbicara, Xia Ruofei mengulurkan tangan dan berkata, "Qingsui, kalau begitu aku akan menyipitkan mata sebentar. Hubungi aku jika terjadi sesuatu." "Baiklah, tidurlah," kata Ling Qingsui. Xia Ruofei memasukkan tangannya ke dalam saku dan menutup matanya begitu saja. Di lingkungan tanpa bobot ini, postur tidur tidak penting, meskipun terbalik. Tentu saja, dalam lingkungan tanpa bobot, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, dan tidak ada yang disebut handstand. Semuanya relatif. Yang terbaik adalah meletakkan tangan Anda di tubuh Anda, yang secara khusus disebutkan dalam manual pengoperasian pesawat ruang angkasa. Alasannya sederhana, karena orang tidak sadarkan diri setelah tertidur, dan dalam kondisi tanpa bobot, tangan mereka secara alami akan melayang. Agaknya ketika seseorang terbangun, melihat tangannya melayang di depannya seperti zombie pasti akan terkejut. Faktanya, dalam lingkungan tanpa bobot, orang kehilangan persepsi posisi atas dan bawah, dan cairan tubuh ke seluruh tubuh akan didistribusikan kembali. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak astronot mengalami sedikit pembengkakan di luar angkasa, sehingga sebenarnya sangat berbeda dengan di darat. Apalagi mereka yang baru pertama kali memasuki luar angkasa akan merasa tidak nyaman dan tidak mudah tertidur. Namun bagi para kultivator seperti Xia Ruofei, sedikit ketidaknyamanan ini bukanlah apa-apa, dan mudah untuk diatasi. Jadi Xia Ruofei segera tertidur. Setelah tidur selama beberapa jam, dia membuka matanya dan tanpa sadar menoleh. Xia Ruofei menemukan bahwa Ling Qingsui di sampingnya masih belum mengantuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan berkata, "Qingsui, apakah kamu benar-benar lelah?" "Tidak mengantuk sama sekali." Ling Qingsui menoleh dan tersenyum, "Apakah kamu sudah bangun? Bagaimana tidurmu?" "Sangat bagus." Xia Ruofei berkata, "Saya tidak melihat perbedaan apapun dari tanah, saya tertidur ketika saya berbaring."
Setelah berbicara, Xia Ruofei mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya dan berkata, sekarang jam 5 masuk pagi hari, waktu China. Kingsway, apakah kamu lapar? Ling Kingsway berpikir sejenak dan berkata, oke, saatnya sarapan. Xia Ruofei membuka sabuk pengamannya dan berkata, tunggu aku sebentar. Aku akan pergi mandi, lalu ayo makan bersama. Cara paling sederhana menyikat gigi dan mencuci muka di tanah akan menjadi sulit di luar angkasa. Alasan utamanya adalah bahwa dalam lingkungan tanpa bobot, cairan mengambang dalam bentuk bola. Jika terciprat, mudah menimbulkan bahaya seperti korsleting. Hal yang sama berlaku untuk makan. Makanan luar angkasa awal dibuat menjadi pasta dan dikemas dalam wadah seperti pasta gigi. Proses makannya adalah dengan memeras pasta gigi ke dalam mulut. Meskipun kemudian membaik, secara umum juga sangat merepotkan. Namun bagi para petani, hal ini relatif lebih sederhana. Selama mereka menahan cairan itu dengan kekuatan mental, mereka akan patuh dan tidak akan berlarian. Xia Ruofei datang ke kabin khusus. Kabin kecil ini setara dengan kamar mandi pria. Mencuci dan ke toilet semuanya dilakukan di kabin ini. Ada 2 kabin kecil seperti itu, satu di setiap ujung rakitan pesawat ruang angkasa, dan yang lainnya secara alami adalah kamar mandi wanita. Ia langsung mengeluarkan seember kecil air lintan dari ruang lingtu. Setelah ember berisi air ini dikeluarkan, ia langsung menjadi gumpalan air yang bergetar dan melayang. Namun, di bawah kendali kekuatan mental Xia Ruofei, kelompok air besar ini tidak kehilangan kendali, dan hanya tetap berada di udara dengan patuh. Xia Ruofei membuka mulutnya dan menghirupnya, seteguk air disedot ke dalam mulutnya, lalu dia berkumur, lalu langsung memuntahkan airnya. Air yang telah dibilas juga tertahan oleh kekuatan mental dan melayang ke samping. Selanjutnya, Xia Ruofei menggunakan sikat gigi biasa, memeras sedikit pasta gigi, dan langsung mulai menyikat gigi. Selama proses menyikat gigi, busa pasti akan keluar, tetapi semuanya tertahan oleh kekuatan mentalnya, dan tidak ada jejak yang keluar kemana-mana. Proses menyikat gigi pada dasarnya sama dengan di tanah. Bedanya hanya banyak air limbah setelah menggosok gigi. Xia Ruofei mengambil kembali air lintan yang tidak terpakai ke dalam ruang, lalu mengeluarkan kantong tertutup, memasukkan air limbah, menguncinya, dan melemparkannya ke ruang lingtu. Pembudidaya mereka menggunakan pesawat luar angkasa, dan terdapat keuntungan yang besar dibandingkan dengan orang biasa, yaitu hampir tidak ada sampah di dalam pesawat luar angkasa. Dewa yang dihasilkan dapat langsung disegel dan dimasukkan ke dalam penyimpanan harta ajaib. Tidak ada sampah yang dihasilkan, sehingga tidak perlu lagi berurusan dengan sampah dan limbah, serta tidak perlu menghitung beban sampah tersebut, sehingga mengurangi banyak beban pada pesawat luar angkasa. Setelah menggosok gigi, Xia Ruofei mulai mencuci muka. Mencuci wajahnya bahkan lebih sederhana. Dia langsung mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya, menjentikkan air ke ruang peta spiritual, memelintir handuk, lalu mengeluarkan handuk dan langsung mencuci wajahnya. Dengan cara yang sama, sejumlah kecil tetesan air yang keluar dapat langsung ditahan dengan kekuatan mental dan dimasukkan kembali ke ruang peta spiritual. Setelah Xia Ruofei selesai mencuci, dia menarik beberapa pegangan tangan ke dalam pesawat ruang angkasa dan kembali ke kokpit sambil melayang. Dia sekarang semakin mahir dalam gerakan tanpa beban semacam ini. Pergilah dan cuci mukamu juga. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya baru saja melihatnya di sini. Ling Qingshui mengangguk, bangkit dan meregangkan tubuh, lalu meninggalkan kokpit dan pergi mencuci di kamar mandi wanita di belakang. Ketika Ling Qingshui kembali, Xia Ruofei mengeluarkan makanan dari ruang lingtu. Lagi pula, tempat ini ada di luar angkasa, jadi wajar saja tidak bisa sama dengan tanah. Relatif mudah bagi semua orang untuk memakannya. Untuk sarapan hari ini, Xia Ruofei dan Ling Qingshui memilih sandwich sederhana dan susu. Meski pesawat luar angkasa dilengkapi dengan banyak peralatan, microwave tetap dipertahankan. Xia Ruofei menggunakan microwave untuk memanaskan sandwich, lalu sarapan bersama Ling Qingshui. Susunya juga susu murni kotak biasa. Secara alami tidak mungkin untuk mengawal secara langsung dalam kondisi tanpa bobot. Karena tidak ada tekanan atmosfer di luar, tidak mungkin untuk menghisapnya tidak peduli seberapa banyak ia dihisap. Namun keduanya tetap menggunakan sedotan, melainkan menggunakan kekuatan mental.
Susu diperas ke dalam sedotan. Makan sandwich tidak dapat menghindari produksi beberapa sisa makanan, tetapi dengan siar Wofei, Ling Qingsui tidak perlu terlalu khawatir, cukup makan satu gigitan, dan sisa makanan secara alami akan dikumpulkan oleh siar Wofei dengan energi mental dan dimasukkan ke dalam kantong tertutup. Setelah keduanya selesai sarapan, mereka kembali menyikat gigi dengan mewah. Kemudian mereka tinggal di kokpit selama lebih dari 2 jam, dan Yang Liu membawa Yu Xiner ke kokpit. Keesokan harinya, mereka berdua harus menjaga kokpit.